Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tadabbur Al-Quran yang berkenaan dengan orang munafik hendak menipu Allah. Tepatnya di surat Al-Baqarah ayat 8 dan 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak sadar. Nifaq atau munafik ialah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejahatan. Sifat munafik itu bermacam-macam. Ada yang berkaitan dengan akidah. Jenis ini menyebabkan pelakunya kelak di dalam neraka. Ada yang berkaitan dengan perbuatan. Jenis ini merupakan salah satu dari dosa besar. Rinciannya akan disebutkan pada bagian tersendiri insya Allah. Menurut Ibnu Juraij, orang munafik ialah orang yang ucapannya bertentangan dengan perbuatannya. Keadaan batinnya bertentangan dengan sikap lahiriahnya. Bagian dalamnya bertentangan dengan bagian luarnya. Dan penampilannya bertentangan dengan kepribadiannya. Sesungguhnya sifat orang munafik diterangkan di dalam surat-surat Madaniyah. Karena di Mekah tidak ada sifat munafik. Bahkan kebalikannya. Di antara orang-orang dalam periode Mekah, ada yang menampakkan kekufuran karena terpaksa. Padahal batinnya adalah orang mukmin tulen. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, padanya telah ada kaum Ansor yang terdiri atas kalangan kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Dahulu di masa jahiliyah, mereka termasuk penyembah berhala, sebagaimana kebiasaan kaum musyrik Arab. Di Madinah terdapat orang-orang Yahudi dari kalangan ahli kitab yang memeluk agama menurut nenek moyang mereka. Orang-orang Yahudi Madinah terdiri atas 3 kabilah, yaitu Bani Kainuqa, teman sepakta kabilah Khazraj, Bani Nadir dan Bani Quraizah telah sepakat atau teman sepakta kabilah Aus. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah dan orang-orang Ansor dari kalangan kabilah Aus dan kabilah Khazraj telah masuk Islam, tetapi sedikit sekali dari kalangan orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Bahkan hanya 1 orang, yaitu Abdullah ibnu Salam radhiyallahu anhu. Pada saat itu, periode pertama Madinah, masih belum terdapat nifak atau sifat munafik. Mengingat kaum muslim masih belum mempunyai kekuatan yang berpengaruh. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup rukun bersama orang-orang Yahudi dan kabilah-kabilah Arab
yang berada di sekitar kota Madinah hingga terjadi perang Badar yang besar, dan Allah memenangkan kalimahnya dan memberikan kejayaan kepada Islam serta para pemeluknya. Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul adalah seorang pemimpin di Madinah, berasal dari kabilah Khazraj. Dia adalah pemimpin kedua kabilah di masa jahiliyah. Mereka bertekad akan menjadikannya sebagai raja mereka. Kemudian datanglah kebaikan atau agama Islam kepada mereka, dan mereka semua masuk Islam, menyibukkan dirinya dengan urusan Islam. Sedangkan Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul telah pada pendiriannya seraya memperhatikan perkembangannya Islam dan para pemeluknya. Akan tetapi ketika terjadi perang Badar dan kaum muslim memperoleh kemenangan, dia berkata, ini merupakan suatu perkara yang benar-benar telah mengarah kepada kekuasaan. Akhirnya dia menampakkan lahiriahnya masuk Islam, dan sikapnya ini diikuti oleh orang-orang yang mendukungnya, juga oleh orang lain dari kalangan ahli kitab. Sejak itulah muncul nifak atau kemunafikan di kalangan sebagian penduduk Madinah dan orang-orang Badui yang berada di sekitar kota Madinah. Adapun kaum muhajirin, tidak ada seorang munafik pun di kalangan mereka, karena tiada seorang pun yang berhijrah karena dipaksa. Bahkan setiap muhajirin berhijrah meninggalkan harta benda dan anak-anaknya karena mengharap pahala di sisi Allah kelak di hari kemudian. Muhammad ibnu Ishaq mengatakan, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Abu Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 8. Yang dimaksud adalah orang-orang munafik dari kalangan kabilah Aus dan kabilah Khazraj, serta orang-orang yang mengikuti mereka. Hal yang sama ditafsirkan oleh Abul Aliyah, Al-Hasan, Qatadah, dan As-Saddi, yaitu mereka adalah orang-orang munafik dari kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Melalui ayat ini, Allah memperingatkan kaum mukmin agar jangan terbujuk oleh lahiriah sikap mereka, yaitu dengan menerangkan sifat-sifat dan ciri khas orang-orang munafik. Karena hal tersebut akan mengakibatkan timbulnya kerusakan yang luas sebagai akibat tidak bersikap waspada terhadap mereka, dan sebagai akibat meyakini keimanan mereka, padahal kenyataannya mereka adalah orang-orang kafir. Hal ini merupakan larangan besar, yaitu menduga baik pada orang-orang yang ahli dalam kemaksiatan. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 8. Dengan kata lain,
mereka katakan hal tersebut hanya dengan lisannya saja. Padahal di balik itu tiada satu iman pun yang terdapat di hati mereka. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Surat Al-Munafiqun ayat 1. Dengan kata lain, sesungguhnya mereka mengatakan demikian bila datang kepadamu saja. Padahal kenyataannya tidak demikian. Karena itu, mereka mengukuhkan kesaksiannya dengan inna dan lam tauhid pada khobarnya. Mereka mengukuhkan perkataannya pula sebagai yang disitir oleh firman Allah. Mereka mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal kenyataannya tidaklah demikian. Allah mendustakan kesaksian dan kalimat berita mereka. Yang hal ini berkaitan dengan akidah mereka, yaitu melalui firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Surat Al-Munafiqun ayat 1. Di ayat yang lain disebutkan wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 8. Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman karena mereka hanya menampakkan keimanannya pada lahirianya saja, sedangkan batin mereka memendam kekufuran karena kebodohan mereka sendiri. Mereka menduga bahwa diri mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dengan sikap tersebut, dan hal tersebut menghasilkan manfaat di sisinya, dapat mengelabui Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka dapat mengecoh sebagian kalangan kaum mukmin, seperti yang dinyatakan di dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadzibun. Ingatlah hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepada kalian, dan mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya merekalah orang-orang pendusta. Surat Al-Mujadalah ayat 18. Karena itu Allah membantah apa yang mereka yakinkan itu melalui firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak menyadari. Surat Al-Baqarah ayat 9. Dengan kata lain,
mereka tidak mengelabui melalui perbuatannya yang demikian itu, tidak pula menipu, melainkan hanya diri mereka sendiri. Sedangkan diri mereka tidak merasakan hal itu. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Surat An-Nisa ayat 142. Di antara ahli qiraah ada yang membaca wa ma yakhda'una illa anfusahum menjadi wa ma yukhadi'una illa anfusahum, yang artinya tiada lain diplomasi yang mereka lakukan itu melainkan terhadap diri mereka sendiri. Akan tetapi kedua qiraah tersebut mempunyai makna yang sama. Ibnu Jarir mengatakan, jika ada seorang mengatakan mengapa orang yang munafik kepada Allah dan kepada kaum mukmin dapat dikatakan sebagai seorang penipu, sedangkan orang yang munafik itu tidak sekali-kali mengatakan apa yang bertentangan dengan batinnya, hanyalah karena taqiyah semata. Sebagai jawabannya dapat dikatakan bahwa orang-orang Arab menamakan ucapan yang bertentangan dengan hati sebagai sikap taqiyah untuk menyelamatkan diri dari hal yang ditakutkan dengan nama mukhadi'. Demikian pula halnya dengan orang munafik. Dia dinamakan mukhadi', orang yang menipu Allah dan orang-orang mukmin dengan mengucapkan kata-kata yang dapat menyelamatkan dirinya dari pembunuhan, penahanan, dan siksaan yang segera. Padahal di balik penampilan luarnya, dia mendendam kebencian. Yang demikian itu adalah salah satu dari sikap orang munafik. Sekalipun dia menipu orang-orang mukmin dalam kehidupan di dunia ini, tetapi dia dengan perbuatannya itu sama saja menipu dirinya sendiri. Dikatakan demikian karena perbuatan yang ditampakkannya itu menurutnya dapat memberikan apa yang dicita-citakan dan kebahagiaan. Padahal kenyataannya justru merupakan sumber kejatuhannya dan berakibat siksaan di hari kemudian, serta murka Allah dan azab Allah yang amat pedih tiada bandingannya. Tipuan yang ia lancarkan diduganya sebagai perbuatan yang baik buat dirinya, padahal sesungguhnya dia berbuat jahat terhadap dirinya sendiri bagi kehidupannya di akhirat nanti. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah, tiadalah yang mereka tipu muslihatkan melainkan diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak merasakannya. Ayat ini merupakan pemberitahuan dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, bahwa orang-orang munafik telah mencelakakan dirinya sendiri karena perbuatan mereka membuat Tuhan murka, yaitu kekufuran, keraguan, dan kedustaan yang mereka lakukan tanpa mereka rasakan dan tanpa mereka ketahui, hingga membuat mereka buta dan menetapi perbuatannya itu. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali ibnul Mubarak dalam suratnya yang ditujukan kepadaku, bahwa telah menceritakan kepada Zaid ibnul Mubarak, telah menceritakan kepadanya Muhammad
Ibnu Saw dari Ibnu Juraij sehubungan dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yukhadi'unallaha, mereka hendak menipu Allah. Surat Al-Baqarah ayat 9. Makna yang dimaksud ialah bahwa mereka menampakkan kalimat tauhid dengan tujuan agar darah dan harta benda selamat, padahal di dalam hati mereka terdapat hal yang bertentangan dengan kalimat tauhid itu. Sa'id telah mengatakan dari Qatadah sehubungan dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak menyadari. Surat Al-Baqarah ayat 8 dan 9. Bahwa ciri khas orang munafik pada umumnya ialah berakhlak rendah, percaya dengan lisan, tetapi ingkar dengan hati, dan berbeda dengan perbuatan serta sepak terjangnya. Di pagi hari berada dalam satu keadaan, sedangkan di petang harinya dalam keadaan lain. Begitu pula kebalikannya. Di petang hari dalam satu sikap, sedangkan di pagi harinya bersikap lain. Ia terombang-ambing bagaikan perahu yang ditiup angin kencang dan hanya bersikap mengikuti arah angin. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.